Salam jumpa, perkenalkan nama saya Bernadetta Ida Fitri Indiani. Saya adalah CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Indramayu. Saya bertugas di UPTD SDN 3 Jambe. Saat ini saya bersama dengan rekan saya, Ibu Indah. Beliau ini adalah guru kelas 4. Selamat siang Ibu Indah. Siang Bu. Rencananya kan besok ini saya akan mengobservasi proses pembelajaran di kelas Indah ya. Tapi sebelum itu saya ingin tanya-tanya sedikit dulu. Besok itu yang mau ditampilkan itu tema berapa? Tema 8. Muatan pembelajarannya apa saja pembelajarannya? Ada 2 Bu, bahasa Indonesia sama IPA. Oke, ada bahasa Indonesia dan IPA ya. Nah, ini dari pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti, tujuan pembelajarannya apa saja ini? Nah, pada materi bahasa Indonesia nanti kan ada penayangan video nih Bu, Ya. video cerita fiksi. Nanti di situ siswa dapat mengidentifikasi watak tokoh dari cerita fiksi tersebut. Lalu ada kegiatan mencari tahu tentang pengertian, ciri-ciri melalui LKPD-nya nanti. Pada materi IPA nanti akan ada percobaan, yaitu menggunakan alat yang ada di sekolah, menggunakan meja seperti meja, kursi, yaitu untuk mendorong atau menarik mejanya dengan memperhatikan gaya dorongan dan tarikan. Lalu untuk menulis hasil percobaannya seperti itu. Ya. Jadi tujuan pembelajarannya sudah jelas ya di situ. Nah ini dalam pembelajaran besok itu area yang ingin dikembangkan dan tidak dicapai oleh Bu Indah itu apa? Nanti yang akan dikembangkan itu bahwa siswa mampu kerjasama dalam sebuah kelompok, lalu mampu membangun komunikasi yang baik antara teman dan guru, dan siswa secara mandiri mampu memimpin toleransi dengan siswa lainnya seperti itu. Oke, baik. Ya, intinya adalah nanti dalam kelas itu akan dibentuk kelompok untuk berdiskusi dan melakukan percobaan tadi seperti yang disampaikan dalam tujuan pembelajaran seperti itu ya. Oke, nah nih sebelum melakukan kegiatan pembelajaran besok ini strategi apa saja nih yang sudah Ibu Indah siapkan agar pembelajarannya itu sesuai dengan apa yang sudah Ibu inginkan? Strateginya yaitu dengan menerapkan model cooperative learning, terus menggunakan teknologi dalam prosesnya, terus melalui percobaan di lingkungan sekelas. Oke, jadi menggunakan teknologi yang ini kalau boleh tahu yang dimaksud dengan menggunakan teknologi ini apa yang akan Ibu gunakan nanti waktu pembelajaran? Menggunakan proyektor, lalu ditayangkan menggunakan laptop. Nanti ada penampilan video yang menggunakan media IT juga ya. Oke, nah harapan Ibu setelah nanti ada pembelajaran ini terlaksana itu apa? Yang tentunya tujuan pembelajarannya nanti bisa tersampaikan secara maksimal. Terus jadi siswa mampu melakukan percobaan di lingkungan kelasnya. Oke. Oh iya, nanti ini model RPP yang digunakan RPP apa ini? Yang berdiferensiasi atau yang lainnya? Berdiferensiasi. Oh iya, nanti RPP berdiferensiasi. Ada muatan KSE juga ya? KSE. Baik. Nah, saya sudah gak sabar ya mau lihat proses pembelajaran Ibu di kelas besok. Nanti kita lihat dan semoga proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar ya Bu Indah ya, sesuai yang kita harapkan. Oke, terima kasih Bu Indah, sampai jumpa besok di kelas. Iya, sama-sama Ibu. Pelajaran coba dipimpin berdoa terlebih dahulu oleh Bapak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
aja. Ya. Coba kalian buka. Kali ini kamu harus berhasil. Selamat datang anak-anak. Hal dasar apakah yang membuatmu sayang turun ke bumi? Makasih. Kedatanganku adalah untuk meminta bantuanmu tentang salah satu anak asuhku yang bernama Arjuna. Ada apa dengan Arjuna? Arjuna kenapa? Udara semangat dan udara pokok kemudian bersembunyi di kaki gunung. Tidak menunjukkan kebenaran besar hingga menembus gunung tersebut. Ternyata udara semua dan udara pokok memotong gunung tersebut serta melemparkannya ke arah utara. Suara apa itu? Kami sengaja memotong gunung tempatnya berkata ini. Tapi kamu semua, ada itu tidak perkataan dunia. Orang ini tidak ada nama kesaktian Tuhan. Perkataanmu membuat saya agak terguncang. Kesaktian macam apa lagi yang kamu inginkan? Seluruh kesaktian para kesatria sudah kamu miliki. Gunakan kesaktian yang kamu miliki untuk membantu. Sedangkan bagian gunung yang dipotong oleh Betara Semar dan Betara Dogon itu sekarang dikenal dengan nama Gunung Arjuna. Gunung Arjuna saat ini berada di perbatasan antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan. Lereng sebelah selatan masuk ke wilayah Kabupaten Malang. Legenda Gunung Kelur, kisah dari Provinsi Jawa Timur. Gimana? Ceritanya menarik nggak? Legenda Gunung Arjuna ini termasuk ke cerita apa menurut kalian? Kenapa masuk ke cerita fiksi? Karena imajinasi atau rekaan ya. Itu termasuk ke dalam cerita fiksi. Coba kalian buka halaman 4. Kalian baca. Di situ ada cerita fiksi adalah ada di situ. Kalau enggak kalian baca, nanti setelah itu ada soal dari ibu ya. Baca dulu. Sudah belum membacanya? Sudah. Kalian kerjakan secara berkelompok, nanti ibu bagikan soalnya ya. Sudah, oke. Kelompok siapa yang mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Ya, boleh berdiri. Cerita fiksi adalah pengalaman atau khayalan. Pengalaman kisah cerita dapat hanya berasal dari khayalan pengalaman, tetapi juga dapat berdasarkan fakta. Cerita fiksi yang dikarang berdasarkan fakta diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Kemudian pengalaman tersebut diolah menjadi
bahan cerita menarik. Ya, tepuk tangan untuk Rizky. Kita lanjutkan materi kita ya, halaman 3. Di situ kalian melihat gambar apa? Tukang sayur ya, tukang sayur yang harus mendorong dan menarik gerobaknya ya, agar bisa bergerak. Kenapa bisa ada dorongan dan tarikan pada gambar tukang sayur tersebut? Karena adanya apa? Gaya, ya, gaya dan gerak benda. Di situ ada penjelasan mengenai gaya adalah tarikan atau dorongan pada suatu benda. Sedangkan gerak benda adalah perpindahan atau benda ke segala arah. Ya. Ibu mempunyai video mengenai gaya dan gerak benda. Kalian lihat lagi ya video. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Bu Dede dari mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan selalu semangat untuk belajar dari rumah. Kalian simak video ini dengan baik ya. Nah, anak-anak, ada pun pembahasan materi yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu yang pertama tentang jenis-jenis gaya, kemudian yang kedua yaitu tentang macam-macam gaya. Nah, langsung saja ke pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang gaya. Nah, apakah kalian tahu apa itu gaya? Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut. Sudah, oke. Kelompok siapa yang mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Ya, boleh berdiri. Cerita fiksi adalah pengalaman atau khayalan. Pengarang kisah cerita dapat kami berdasar dari khayalan pengarang, tetapi juga dapat berdasarkan fakta. Cerita fiksi yang dikarang berdasarkan fakta diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Kemudian pengalaman tersebut diolah menjadi bahan cerita menarik. Ya, tepuk tangan untuk Rizky. Kita lanjutkan materi kita ya, halaman 3. Di situ kalian melihat gambar apa? Tukang sayur ya, tukang sayur yang harus mendorong dan menarik gerobaknya ya, agar bisa bergerak. Kenapa bisa ada dorongan dan tarikan pada gambar tukang sayur tersebut? Karena adanya apa? Gaya, ya, gaya dan gerak benda. Di situ ada penjelasan mengenai gaya adalah tarikan atau dorongan pada suatu benda. Sedangkan gerak benda adalah perpindahan atau benda ke segala arah. Ya. Ibu mempunyai video mengenai gaya dan gerak benda. Kalian lihat lagi ya video. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Bu Dede dari mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan selalu semangat untuk belajar dari rumah. Kalian simak video ini dengan baik ya. Nah, anak-anak, ada pun pembahasan materi yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu yang pertama tentang jenis-jenis gaya, kemudian yang kedua yaitu tentang macam-macam gaya. Nah, langsung saja ke pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang gaya.
Nah, apakah kalian tahu apa itu gaya? Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut. Mana yang menarik yang kalian pelajari? Fiksi, percobaan, ya. Terus gaya dan gerak, sama ya tadi percobaan, mengenai percobaan. Menurut kalian kesulitannya apa? Apa? Mengerjakan mengenai apa? Cerita fiksi. Yang mungkin kesulitannya mencari ciri-ciri dari cerita fiksinya ya. Terus sebelumnya ada yang ingin ditanyakan juga? Jelas semua. Tadi yang sudah dipelajari mengenai apa saja? Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai tokoh utama dalam cerita fiksi. Kalau tadi kita hanya mengidentifikasi mengenai apa itu cerita fiksi, terus ciri-ciri dari cerita fiksi. Nah, untuk minggu selanjutnya kita akan belajar mengenai tokoh utama dalam cerita fiksi. Ini pengaruh gaya terhadap gerak jungkat-jungkit ya. Terus percobaan membuat jungkat-jungkit yang sederhana. Mungkin untuk pertemuan sekarang boleh beres-beres dulu. Bukan ya? Baik, yang rapi ya. Sebelum pulang biasakan berdoa dulu. Biasanya dipimpin oleh dipimpin dulu. Selamat pagi Bu Indah, Hania. Selamat pagi Pak Samsuni. Ya, hari ini kita akan melakukan ini pasca supervisi ya Bu Indah yang kemarin sudah melakukan. Ini kenalkan ini Pak Samsuni, pengajar praktek saya. Pak Samsuni ini Ibu Indah wali kelas 4. Nah, kemarin saya melakukan observasi akademik di kelas 2. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya Bu Indah ya. Kemarin kan kita sudah melakukan ini supervisi akademik di kelas Bu Indah ya. Kemarin itu tema berapa itu? Kemarin itu tema 8 Bu. Iya. Muatannya Muatannya IPA sama bahasa Indonesia. Oh, iya. Saya mau tanya perasaan Bu Indah gimana dengan kegiatan kita kemarin? Tentunya senang sekali ya Bu, karena saya sudah diberi kesempatan sebagai fasilitator dan kegiatan observasi tadi. Oh iya. Berarti antusias ya dengan apa yang sudah kita lakukan. Nah, ini dari kegiatan yang sudah kita laksanakan kemarin ya, pembelajaran yang sudah Ibu Indah lakukan itu sudah sesuai dengan harapan dan rencana yang Ibu Indah persiapkan Bu. Alhamdulillah sudah ya Bu, sudah terlaksana sesuai dengan RTP yang berdiferensiasi, yang dimana di dalamnya itu memuat tentang audiotorik, visual dan juga kinestetik seperti itu. Kita sebelum lanjut nih, kira-kira dari percakapan yang akan kita lakukan ini apa yang ingin Ibu Indah dapatkan? Tentunya saya mengharapkan saya bisa memanfaatkan
mengevaluasi bagaimana pembelajaran saya saat di kelas, baik dari kelemahan, kelebihan saya saat saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi ingin dapat kayak apa ya, masukan dan refleksi diri gitu ya Bu. Nah, ini dari tujuan kita nih, tujuan pembelajaran kita ini. Tadi kan Ibu ingin merefleksikan apa yang sudah Ibu Indah lakukan. Nah, dari pembelajaran tadi, yang menurut Ibu Indah nih, dari kegiatan sudah dilakukan ya, rangkaian kegiatan tadi itu apa saja yang sudah menurut Bu Indah itu sudah baik, tapi mungkin juga ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Nah, itu hal-hal apa saja itu? Mungkin saya kan baru awal ya Bu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di Pertama kelas ini ya? Iya. Jadi saya belum terbiasa tuh Bu di dalam kelas harus mengelompokkan siswa-siswanya begitu Bu. Karena kan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini ada memuat tentang artikel, terus penayangan video seperti itu Bu. Jadi saya belum terbiasa. Sama satu lagi nih Bu, saya terkendala dalam membuat RPP-nya karena baru mencoba nih Bu. Baru mencoba membuat RPP berdiferensiasi ini gitu Bu. Ada kendala lain nggak selain itu tadi RPP sama apa ya, asesmen awal ya? Itu Indah melakukan tidak asesmen awal untuk mengelompokkan murid-murid itu? Iya, ada sih Bu. Saya kan belum terbiasa mengelompokkannya begitu. Jadi Masih ada kesulitan itu ya, masih ada nggak pedenya dalam melakukan itu. Nah, dari hal-hal yang Ibu ungkapkan tadi, ada beberapa yang menurut Ibu belum maksimal gitu ya, masih perlu ditingkatkan. Nah, kira-kira punya rencana apa ini Ibu Indah untuk apa ya, melakukan perbaikan atau untuk menambah pengetahuan Bu Indah terutama tentang pembelajaran berdiferensiasi ini? Tentunya untuk kendala ini saya akan lebih berliterasi lagi ya Bu dalam membaca karena bisa membuat RPP berdiferensiasi ini gitu. Jadi saya nanti bisa terbiasa dalam membuat RPP berdiferensiasi dengan banyak membaca, berliterasi seperti itu. Dengan kalau misalkan pembelajaran di kelas, saya bisa melihat video-video pembelajaran tentang berdiferensiasi ini agar nanti kedepannya lebih terbiasa lagi. Langkah-langkah yang akan Bunda ambil ini menurut saya sudah cukup baik dan sudah apa ya, bisa digunakan untuk memperbaiki ya nanti pembelajaran yang akan datang. Kita juga bisa nih Bu kolaborasi Bu. Saya juga di sini belajar juga tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi kita nanti bisa sama-sama lagi kita diskusi bersama juga bisa itu mungkin ya, saling melengkapi lah pengetahuan kita nanti ya Bu ya, biar gimana ya, biar pembelajaran di kelas kita ini bisa semakin lebih baik lagi dan kebutuhan murid juga bisa lebih kita penuhi seperti itu. Nah, dari rencana-rencana yang sudah Bu Indah kemukakan tadi, sudah ada rencana kapan gitu mau dilaksanakannya itu kegiatan tadi? Tentu saja secepatnya ya Bu, karena pembelajaran berdiferensiasi ini itu sangat penting untuk mengakomodir kebutuhan murid-murid. Kira-kira ada ini tanggal waktu pastinya nggak yang sudah Ibu pikirkan mungkin kapan akan dilaksanakannya? Kan ini sudah mulai akhir tahun ya Bu, akhir pembelajaran, jadi mungkin untuk tahun ajaran baru ini Bu secepatnya. Saya mendukung apa yang sudah Bu Indah lakukan. Terima kasih. Nah, ini yang terakhir nih, mana tanggapan Ibu tentang kegiatan yang sudah kita lakukan, kegiatan supervisi akademik yang kita lakukan kemarin itu? Menurut saya sangat bagus sekali ya Bu. Saya juga berterima kasih kepada Ibu sudah menjadikan saya sebagai fasilitator pada observasi kali ini, dan nanti kan tujuannya itu baik juga untuk saya ya Bu, memberikan saya juga bisa mengetahui di mana kelemahan saya, kelebihan saya sebelum pembelajaran maupun saat pembelajaran berlangsung atau setelah pembelajaran. Oke, baik. Saya juga berterima kasih Bu Indah sudah bersedia menjadi partner saya dalam melakukan kegiatan supervisi akademik kemarin ya Bu Indah ya. Jadi saya bisa simpulkan bahwa
Tadi yang sudah Ibu ini ungkapkan, percakapan kita ini Bu Indah ingin mendapatkan masukan-masukan ya, saling berkolaborasi untuk bisa bersama-sama menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu tadi juga Bu Indah mengungkapkan ada beberapa kendala, mungkin karena ini pertama kali ya Bu ya, jadi masih butuh referensi yang lebih banyak lagi untuk bisa membuat RPP yang lebih tepat dan melakukan asesmen pada siswa juga lebih lebih bagus lagi seperti itu ya. Lalu Bu Indah juga sudah ada rencana waktu untuk melakukannya kapan. Jadi saya berharap dengan adanya kegiatan kita kali ini kita bisa berlanjut di kegiatan-kegiatan yang akan datang agar anak didik kita yang mendapatkan apa yang mereka butuhkan seperti itu. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Indah yang sudah bersedia membantu. Terima kasih juga Bu ya.